Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Adapun submateri pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Fungsi kuadrat. Nah, pada pembelajaran kali ini masih kita bahas materi yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Secara umum, fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Nah, adapun langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, tentukan beberapa titik yang memenuhi fungsi kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, tempatkan titik-titik tersebut pada sistem koordinat kartesius. Dan langkah yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk kurva yang mulus. Nah, berdasarkan nilai dari koefisien variabel x pangkat 2, yaitu A, maka grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c akan berbentuk parabola yang terbuka ke atas jika nilai A-nya itu lebih dari 0. Dan parabola akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya kurang dari 0. Nah, pada parabola yang terbuka ke atas atau nilai A lebih dari 0, semakin besar nilai A, maka bentuk parabolanya akan semakin menguncup. Dan pada parabola yang terbuka ke bawah atau nilai A kurang dari 0, semakin besar nilai A, maka parabolanya akan semakin mengembang. Nah, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1. Nah, langkah pertama akan kita tentukan beberapa titik yang memenuhi fungsi kuadrat ini. Misalkan kita tentukan titik x-nya itu adalah negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai fungsi y. Nah, untuk nilai x sama dengan negatif 1, maka substitusikan nilai x sama dengan negatif 1 ke dalam fungsi kuadrat y sama dengan negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1. Maka didapat y sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 6 dikali negatif 1 dikurang 1. Nah, hasil dari negatif 1 dipangkatkan dengan 2 adalah 1. Maka negatif 3 dikali 1 hasilnya adalah negatif 3. Dan hasil dari positif 6 dikali negatif 1 adalah negatif 6. Sehingga didapat y sama dengan negatif 3 dikurang 6 dikurang 1. Hasilnya adalah y sama dengan negatif 10. Berikutnya untuk nilai x sama dengan 0. Maka substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat y sama dengan negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1. Maka didapat y sama dengan negatif 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 6 dikali 0 dikurang 1. Nah, hasil dari 0 pangkat 2 adalah 0. Maka
Negatif 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dan hasil dari 6 dikali 0 adalah 0. Sehingga didapat Y sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 1. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya untuk nilai X sama dengan 1. Maka substitusikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 1. Maka didapat Y sama dengan negatif 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1 dikurang 1. Nah, hasil dari 1 pangkat 2 adalah 1. Maka negatif 3 dikali 1 hasilnya adalah negatif 3. Dan hasil dari positif 6 dikali 1 adalah positif 6. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 3 ditambah 6 dikurang 1. Hasilnya adalah Y sama dengan 2. Nah, berikutnya untuk nilai X sama dengan 2. Maka substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 1. Maka didapat Y sama dengan negatif 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali 2 dikurang 1. Nah, hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Maka negatif 3 dikali 4 hasilnya adalah negatif 12. Dan hasil dari positif 6 dikali 2 adalah positif 12. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 12 ditambah 12 dikurang 1. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1. Nah, terakhir untuk nilai X sama dengan 3. Maka substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 1. Maka didapat Y sama dengan negatif 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 dikurang 1. Nah, hasil dari 3 dipangkatkan dengan 2 adalah 9. Maka negatif 3 dikali 9 hasilnya adalah negatif 27. Dan hasil dari positif 6 dikali 3 adalah positif 18. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 27 ditambah 18 dikurang 1. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 10. Nah, setelah kita dapatkan nilai X dan nilai Y-nya, maka kita masukkan nilai X dan nilai Y ini ke dalam tabel nilai fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 1 berikut ini untuk menentukan koordinat titiknya. Nah, untuk nilai X sama dengan negatif 1 itu didapat nilai Y-nya adalah negatif 10. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 1, negatif 10. Berikutnya untuk nilai X sama dengan 0, maka didapat nilai Y sama dengan negatif 1. Sehingga titik koordinatnya adalah 0, negatif 1. Berikutnya untuk nilai X sama dengan 1, maka didapat nilai Y sama dengan 2. Sehingga titik koordinatnya adalah 1, 2. Selanjutnya untuk nilai X sama dengan 2, maka didapat nilai Y sama dengan negatif 1. Sehingga titik koordinatnya adalah 2, negatif 1. Nah, terakhir untuk nilai X sama dengan 3, maka didapat nilai Y sama dengan negatif 10. Sehingga titik koordinatnya adalah 3, negatif 10. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah yang kedua, kita tempatkan titik-titik koordinat ini pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Nah, pertama untuk titik negatif 1, negatif 10. Berikutnya untuk titik 0, negatif 1.
Berikutnya titik 1,2. Berikutnya titik 2, negatif 1. Terakhir titik 3, negatif 10. Nah, langkah yang ketiga tinggal kita hubungkan titik-titik ini sehingga terbentuk kurva atau grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan 4 grafik fungsi kuadrat berikut. Dengan memperhatikan arah dan bentuk parabola, tentukanlah fungsi kuadrat yang sesuai dengan grafiknya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan keempat grafik fungsi kuadrat ini. Berdasarkan arah panahnya, parabola 1 dan parabola 2 itu sama-sama terbuka ke bawah. Artinya, kedua parabola ini memiliki nilai A, yaitu koefisien variabel X pangkat 2 yang kurang dari 0. Maka, pilihan untuk fungsi kuadrat parabola 1 dan parabola 2 adalah Y sama dengan negatif 1/8 X pangkat 2 atau Y sama dengan negatif 1/4 X pangkat 2. Nah, karena pada kedua persamaan ini nilai A-nya bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk parabola 1 dan parabola 2. Karena bentuk parabola 1 itu lebih mengembang daripada bentuk parabola 2, maka nilai koefisien variabel X pangkat 2 pada parabola 1 itu lebih besar daripada nilai koefisien variabel X pangkat 2 pada parabola 2. Nah, karena negatif 1/8 itu lebih besar daripada negatif 1/4, maka parabola 1 itu mempunyai fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 1/8 X pangkat 2. Sedangkan untuk parabola 2 itu mempunyai fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 1/4 X pangkat 2. Nah, berikutnya, berdasarkan arah parabola. Perhatikan bahwa parabola 3 dan parabola 4 ini sama-sama terbuka ke atas. Artinya, kedua parabola ini memiliki nilai A, yaitu koefisien variabel X pangkat 2 yang lebih dari 0, atau nilai A-nya bernilai positif. Sehingga, pilihan untuk fungsi kuadrat pada parabola 3 dan parabola 4 adalah Y sama dengan 4x pangkat 2 atau Y sama dengan 3x pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk parabola 3 dan parabola 4. Karena bentuk parabola 3 itu lebih menguncup daripada bentuk parabola 4, maka nilai koefisien variabel X pangkat 2 pada parabola 3 itu lebih besar daripada nilai koefisien variabel X pada parabola 4. Nah, karena 4 di sini lebih besar daripada 3, maka parabola 3 itu mempunyai fungsi kuadrat Y sama dengan 4x pangkat 2. Sedangkan untuk parabola 4 itu mempunyai fungsi kuadrat Y sama dengan 3x pangkat 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Untuk submateri yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.